Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke penjelasan inti, saya akan memperkenalkan nama lengkap saya. Nama lengkap saya Adelia Saskia Sukma. Bisa dipanggil Adel. Saya sekarang umur 20 tahun. Tanggal lahir saya tanggal 9 bulan 1 2002. Hobi saya yaitu membaca dan menulis. Saya berasal dari Situbondo. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, sampai di situ perkenalan dari saya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke penjelasan bagian inti. Yang pertama yaitu soal pertama, jelaskan pengayaan materi tentang hukum internasional mencangkup apa saja dan jelaskan kaitannya dengan hukum nasional tiap-tiap negara dalam versi Anda. Saya akan menjawab soal nomor 1. Sebuah persamaan corak bahwa hukum nasional setiap negara mempunyai arti penting dalam konstelasi politik dunia dewasa ini dalam masyarakat internasional. Dan kedua, Afrika Selatan telah tegas mengatur masalah perjanjian internasional dalam sistem hukumnya sehingga dikaitkan sebagai salah satu konstitusi yang paling progresif di dunia. Yang ketiga, Jepang telah memasukkan hukum dan hak asasi manusia internasional dengan berbagai cara selama 40 tahun terakhir ini. Yang keempat, Amerika Serikat sampai Rusia dari negara-negara timur hingga Afrika pengguna hukum internasional yang baru ini juga jauh lebih menakutkan. Soal yang kedua, yang A, apakah yang dimaksud dengan perjanjian internasional dan unsur-unsur perjanjian internasional? Saya akan menjawab soal yang A. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum publik internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang publik. Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional, yaitu unsurnya melaksanakan prestasi tetapi terlambat, dan melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, serta tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Soal yang B yaitu adalah bagaimana tahapan proses perjanjian internasional dilaksanakan sampai menjadi hukum positif di suatu negara. Saya akan menjawab soal yang B. Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahapan perjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak. Soal yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran ketentuan hak lintas damai di wilayah laut teritorial Indonesia dan analisa berdasarkan hukum laut internasional dan ketentuan perundang-undangan Indonesia. Saya akan menjawab soal nomor 4. Saya akan menjawab soal nomor 3. Penyelesaian yang dianggap tepat dalam sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia adalah negosiasi, dan jika melalui negosiasi tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah membawa sengketa ke Mahkamah Hukum Laut Internasional. Yang keempat, soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan teori dan hukum internasional. Yang pertama, perundingan aturan rinci di bagian hukum kontemporer meningkatnya minat untuk mengeksploitasi sumber daya dan ancaman mekanisme penyelesaian sengketa wajib mendorong negara untuk melakukan negosiasi. Mediasi sebagai contoh itu 2015 mediasi OAS dan perselisihan perbatasan Belize Guatemala belum menyelesaikan perselisihan dan telah mengarahkan para pihak untuk membawa masalah ini ke Pengadilan Internasional Keadilan. Perdamaian negara-negara yang cenderung menggunakan konsiliasi karena begitu mereka memutuskan untuk menyerahkan kendali atas perselisihan dan memungkinkan pemutusan formal oleh pihak ketiga, negara-negara lebih memilih untuk mengambil keputusan yang mengikat. Arbitrase para pihak akan mencapai jalan buntu selama negosiasi, tetapi tetap harus menyelesaikan perselisihan karena mereka mungkin tidak dapat mengeksploitasi sumber daya. Penyelesaian yudisial, pembentukan lembaga baru Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau ITLOS di Hamburg yang memungkinkan mendengar kasus yang kontroversial dan tidak kontroversial untuk hukum penyelesaian sengketa laut. Soal yang terakhir, yang kelima, bagaimana pendapat Anda tentang HAM di Indonesia dan bagaimana dengan penegakan pelanggaran atau kejahatan HAM berat di Indonesia? Saya akan menjawab soal yang terakhir, nomor 5. Penegakan HAM di Indonesia masih menjadi hal yang perlu diperhatikan atau dipertanyakan. Pasalnya belasan peristiwa pelanggaran HAM yang berat hingga kini belum mendapatkan kepastian hukum.
Tindak pidana yang dikategorikan sebagai extraordinary crimes diantaranya adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan pelanggaran HAM berat. Baik, selanjutnya kita ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Setiap negara memiliki perjanjian internasional berbeda-beda sesuai dengan yang telah disepakati secara bersama dengan para pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu adalah jangan lupa wujudkan cita-citamu bersama kami dan sudah terbukti memiliki banyak lulusan-lulusan yang terbaik dan terpercaya bagi masyarakat. Tunggu apa lagi? Mari kita bergabung dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember demi tegaknya keadilan bersama. Dan yang terakhir, sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dimanapun kamu berada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.